Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sahabat Pengadilan Agama Bukit Tinggi TV yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita bertemu di ruang virtual ini dalam rangka memberikan semacam tausiah singkat yang kali ini kita akan beri tema dengan menjadikan perbedaan sebagai rahmat. Pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah menggambarkan perbedaan di antara manusia itu dalam perbedaan yang paling nyata dan paling aktual. Itu adalah perbedaan jenis kelamin, bahwa kita dijadikan oleh Allah dari jenis seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian dari laki-laki dan perempuan itu kemudian berkembang biak, menjadilah kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, bangsa ini kemudian berkembang lebih besar, sementara sukunya dalam bentuk yang lebih kecil. Untuk apa? Dikatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, ini dalam rangka untuk lita'arofu. Lita'arofu artinya untuk saling kenal mengenal. Perbedaan menjadi sunatullah, menjadi nyata karena Allah sendirilah yang menjadikan kita berbeda. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang kelak menjadi suku-suku dan bangsa. Dan kalau di ranah Minang, perbedaan itu paling nyata kita lihat mulai dari kita lahir menjadi makhluk individu, menjadi makhluk kelompok, menjadi keluarga, menjadi kaum, menjadi nagari, menjadi warga negari. Itu adalah bagian dari perbedaan-perbedaan yang ada. Semuanya dijadikan Allah adalah dalam rangka lita'arofu. Dan pada skala makro tentu perbedaan bisa kita lihat dalam yang lebih luas lagi. Suku bangsa di Indonesia misalnya, ada yang mengatakan di atas 1.300 lebih, ada yang mengatakan perbedaan itu sekitar 300 suku bangsa. Dan ini sebetulnya adalah sebuah kekayaan bagi kita. Dia akan menjadi rahmat kalau kemudian seperti ayat yang disampaikan tadi, ketika kita jadikan itu sebagai bagian dari lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Orang Minang mencoba menafsirkan lita'arofu itu dengan pandangan jauh dilayangkan, pandangan dake ditukiakan. Artinya perbedaan itu bisa kita lihat potensinya, apakah potensi baiknya sekaligus juga potensi yang kita pandang negatifnya. Di atas potensi-potensi baik itulah kemudian kita saling berlomba untuk memberi kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat dan bangsa bahkan negara kita. Dan itulah nanti menjadi jalan bagi kita untuk menuju inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan, kesadaran beragama, ketaatan beragama. Perbedaan dijadikan Allah sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk mencapai ketakwaan. Oleh sebab itu, perbedaan adalah sarana untuk agar kita punya kesadaran beragama, agar kita patuh dan taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadilah perbedaan itu sarana untuk saling berbuat kebaikan, saling membantu. Orang Minang dengan jalan menukikkan pandangan dake untuk melihat di antara perbedaan yang dekat dengan kita, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang harus kita isi,
di antara perbedaan-perbedaan itu ada juga kelebihan-kelebihan, sehingga dia menjadi potensi yang berguna dan bermanfaat, sehingga jadilah dia menjadi rahmat, menjadi kemajuan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk komunitas, kaum dan suku kita, dan tentu saja untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Jika semua potensi bangsa ini, mulai dari yang terkecil di kelas keluarga, masyarakat, di kelas keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa dan negara, dioptimalkan seluruhnya untuk meraih kemajuan baik di dunia dan di akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan tentu juga akan dimuliakan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Pemirsa, sahabat Pengadilan Agama Bukit Tinggi TV yang dimuliakan Allah, perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi itu, baik perbedaan pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, atau perbedaan yang lebih besar dari itu, perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama, sesungguhnya adalah bagian dari dalam rangka membangun kita agar menjadi orang-orang yang saling mengenal, dan pada akhirnya dengan saling mengenal itu kita bisa mengembangkan potensi menjadi orang-orang yang bisa membaikkan di dunia ini, membuat dunia menjadi aman, tentram, menjadi soleh, menjadi baik, dan pada akhirnya nanti akan bernilai. Oleh sebab itu tidak hanya bernilai di mata manusia, tetapi juga akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan menggali potensi perbedaan yang ada di antara kita, potensi baiknya kita optimalkan, insya Allah kemudian perbedaan itu tidak akan menjadi laknat, tidak akan menjadi musibah bagi kita, maka insya Allah perbedaan itu akan menjadi rahmat, dan pada akhirnya akan bersama-sama kita jadikan itu sebagai ciri kita, sebagai bagian dari orang-orang yang akan dimuliakan Allah, sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama kita menyadari bahwa perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama adalah bagian dari sunnah Allah sendiri, yang di atas perbedaan itu kita bangun semangat untuk saling berbuat kebaikan, dan di atas semangat saling berbuat kebaikan itulah kemudian kita dicatat sebagai orang-orang yang akan dimuliakan Allah dengan kesadaran untuk menjalankan perintah Allah itu sendiri dan menjauhi larangannya. Dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dalam konteks perbedaan adalah bahwa yang positif itu kita kembangkan, dan yang negatif dari perbedaan itu kita tekan. Mudah-mudahan dengan begitu kemudian kita akan jadikan perbedaan itu sebagai rahmat bagi alam semesta, dan juga sebagai media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Demikian saja sahabat pada Pengadilan Agama Bukit Tinggi TV yang dimuliakan Allah, tausiah kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini penuh pilihan, jujur berani, teguh pendirian, kokohkan diri,
tetapkan asa, bangkitlah untukmu bahagia. Ubahlah hidup di hari ini, jangan bertaruh untuk masa nanti. Karena keberuntungan sesungguhnya cucuran keringat, doa dan usaha. Kalau tak bisa jadi yang terbaik, jadilah berbeda dengan yang lainnya. Bila tak mampu merubah yang ada, ubahlah dirimu untuk lebih baik. Memperbaiki keadaan, itu jalan sebenarnya. Daripada berkeluh kesah dan mencela. Hidup ini penuh pilihan, jujur berani, teguh pendirian, kokohkan diri, tetapkan asa, bangkitlah untukmu bahagia. Ubahlah hidup di hari ini, jangan bertaruh untuk masa nanti. Karena keberuntungan sesungguhnya cucuran keringat, doa dan usaha. Kalau tak bisa jadi yang terbaik, jadilah berbeda dengan yang lainnya. Bila tak mampu merubah yang ada, ubahlah dirimu untuk lebih baik. Memperbaiki keadaan, itu jalan sebenarnya. Daripada berkeluh kesah dan mencela. Hidup ini penuh pilihan, jujur berani, teguh pendirian, kokohkan diri, tetapkan asa, bangkitlah untukmu bahagia. Bangkitlah untukmu bahagia, bangkitlah